Dalam kurun 16 bulan, 66 tentara Ukraina tewas akibat provokasi bersenjata Rusia. Dalam kurun 16 bulan, 66 tentara Ukraina tewas akibat provokasi bersenjata Rusia. Sejak tindakan tambahan untuk memperkuat gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia diberlakukan pada 27 Juli 2020 lalu, total 66 tentara Ukraina telah tewas dan 275 terluka akibat penembakan dan provokasi bersenjata oleh pihak Rusia. Fakta itu berdasarkan laporan misi Ukraina untuk OSCE yang disampaikan pada pertemuan Forum Kerjasama Keamanan pada hari Rabu kemarin, yang didengar oleh koresponden media Ukrinform. Menurut laporan itu, secara total dari 27 Juli 2020 hingga 22 November 2021 kemarin, pasukan gabungan Ukraina mencatat ada 2.848 pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Rusia. Yang menjadi perhatian khusus adalah bahwa 759 kasus pasukan pendudukan menggunakan senjata yang dilarang oleh perjanjian Minsk. Para diplomat mencatat bahwa selama seminggu terakhir di situasi di zona konflik di Ukraina Timur telah ditandai dengan penembakan reguler dan provokasi bersenjata oleh pasukan pendudukan Rusia. Posisi angkatan bersenjata Ukraina ditembakkan sebanyak 65 kali, termasuk 26 dengan penggunaan senjata yang dilarang oleh perjanjian Minsk. Seorang prajurit militer Ukraina 33 tahun terluka dalam tembakan senjata ringan di dekat Prychevlivka. Konflik Rusia-Ukraina masih terus berlanjut hingga saat ini, bahkan keduanya malah makin nekat. Seperti diketahui, saat ini Rusia sudah menyiapkan pasukan tempurnya untuk menggempur Ukraina. Sementara Ukraina yang memiliki kekuatan militer lebih kecil justru tidak mundur dengan gertakan Rusia. Justru Ukraina makin mengenjangkan sabuknya untuk melawan militer Rusia. Parlemen Ukraina pada 14 Desember menyetujui RUU yang diajukan oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Hal ini memungkinkan pasukan militer asing untuk berpartisipasi dalam sekitar 10 latihan militer besar di negara itu 2022. Yang memungkinkan pasukan militer asing untuk berpartisipasi dalam sekitar 10 latihan militer besar di negara itu pada 2022. Berbicara di Majelis Nasional, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anatoly Petrenko mengatakan bahwa 11.500 tentara dari AS, Inggris, Polandia, Rumania, dan negara-negara barat lainnya diharapkan untuk berpartisipasi dalam latihan dengan 21.000 tentara Ukraina. Petrenko mengatakan latihan militer berlangsung baik di darat, di laut, dan udara. Latihan multinasional di wilayah Ukraina membantu meningkatkan kapasitas pertahanan nasional, mendukung upaya politik dan diplomatik untuk menstabilkan situasi di kawasan itu. Pada hari yang sama, Asisten Menteri Luar Negeri AS Karen Donfried mengirim pesan kepada pejabat Ukraina mengatakan bahwa Washington bertekad untuk mendukung Kiev sampai akhir. Karen mengatakan AS dan sekutunya telah menunjukkan solidaritas untuk mengurangi ketegangan di kawasan itu yang telah meningkat ke tingkat tertinggi sejak berakhirnya Perang Dingin. Pihaknya berdiri dalam solidaritas dengan Ukraina, dengan sekutu dan mitra NATO di seluruh dunia dalam upayanya untuk mengejar cara diplomatik dan mengurangi bahaya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir telah mempromosikan kerjasama militer dengan Barat secara aktif, membeli lebih banyak senjata Amerika. Langkah-langkah ini disebut oleh pihak Rusia menghasut ketegangan eskalasi konflik. Pada 13 Desember, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa peningkatan ekspansi militer NATO ke timur, terutama kegiatan militer di Ukraina, merupakan ancaman langsung bagi keamanan nasional Rusia. Putin menuntut dialog segera dengan Barat dan penandatanganan perjanjian yang jelas mengikat untuk mengakhiri kegiatan militer NATO di Ukraina. Sementara itu, AS dan sekutu Eropanya menuduh Rusia mempersiapkan operasi militer skala besar, memusatkan 175.000 tentara dan ribuan tank dan juga peralatan militer di perbatasan Ukraina. Rusia juga telah membantah tuduhan itu dengan mengatakan pihaknya memiliki hak untuk memindahkan pasukan kemanapun di mana wilayahnya. Moskow juga mengatakan bahwa kehadiran kapal perang AS dengan frekuensi padat di Laut Hitam merupakan langkah yang mengkhawatirkan. Turki juga siap memainkan peran mediator, fasilitator, ataupun memberi dukungan dalam format apapun yang diinginkan untuk mengakhiri ketegangan Rusia-Ukraina dengan persetujuan kedua belah pihak, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Berbicara kepada wartawan saat kembali dari Qatar, Erdogan mengatakan harapan Turki adalah bahwa ketegangan tidak semakin meningkat dan stabilitas di kawasan itu tetap terjaga. Pihaknya siap memberikan dukungan terbaik untuk membangun saluran dialog dengan persetujuan kedua belah pihak. Pihaknya dapat menawarkan dukungan seperti fasilitasi, mediasi, atau format lain yang diinginkan.